Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat dan kita semua dapat berkumpul pada acara pelaksanaan pelatihan software Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS. Salawat beserta salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat kepada Kang Dika Ihsanur Rahman, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS. Yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir dalam acara pelatihan software Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS, serta yang terhormat kepada seluruh peserta pelatihan software Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farah Salsa, selaku MC yang akan bertugas mengatur jalannya acara dari sesi pembukaan hingga sesi penutupan. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa kegiatan pelatihan AutoCAD ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan dari pelatihan software Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS yang diselenggarakan sejak tanggal 31 Juli 2021 hingga 22 Agustus 2021. Sebelumnya juga, kemarin sudah ada pelatihan QGIS, kemudian sekarang kita akan melakukan pelatihan AutoCAD, dan nantinya akan ada pelatihan software SketchUp dan juga Photoshop. Saya juga akan membacakan rundown acara kegiatan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada sesi pembukaan, kemudian masuk pada sesi perkenalan pemateri dan juga pemaparan materi. Kemudian kita akan ada isoma terlebih dahulu, dan dilanjut dengan sesi latihan dan juga tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu sesi penutupan yang terdiri dari sesi dokumentasi. Sebelum kita masuk pada sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri yang akan menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kang Purkon Abdul Aziz telah bekerja di CV Inersia Rekayasa sejak tahun 2018. Beliau juga telah memiliki banyak sekali pengalaman kerja yang menarik sejak tahun 2018 dan tentunya tidak bisa saya bacakan satu persatu. Namun, salah satunya yaitu ia ikut dalam proyek GOR ITTP di Purwokerto sebagai DID Arsitektur, lalu proyek ITTP tahap 2 sebagai DID Arsitektur, dan proyek perencanaan Telkom School Makassar sebagai DID Arsitektur dan Struktur Gedung. Dari CV yang sudah saya bacakan tadi, alhamdulillah hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Maka kita akan langsung saja masuk pada sesi penyampaian materi. Kepada Kang Purkon, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Kang. Oh, gitu. Maaf, background-nya tadi nggak bisa apa sih, nggak support laptopnya. Oke, perkenalannya sampai saya Furkon ya. Profesi jadi drafter. Nah, di sini para pembahasan hari ini kita akan belajar AutoCAD ya. Dan untuk sesi satu ini untuk lebih ke perintah-perintah dasar si AutoCAD-nya. Mulai aja ya langsung ya. Boleh, Kang.
Oke, Kita tinggal itu. tinggal Jadi screen dulu. Screen. Coba advance. Nanti buka. langsung aja ya buka AutoCAD-nya. Oke. Nah, Buka terus screen AutoCAD udah. oke. Nah, ini AutoCAD-nya sudah dibuka ya. Mungkin teman-teman yang udah baca modulnya, apa ya, tampilannya berbeda gitu ya. Tapi nanti nanti saya bahas ya. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan AutoCAD itu adalah apa ya. AutoCAD adalah suatu software ya yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang biasanya menggunakan AutoCAD itu biasanya berprofesi seperti arsitek, orang sipil, terus planologi dan lain-lain yang membutuhkan keakurasian yang tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Nah, terus sebelum memulai AutoCAD, nah ini tuh kan antar mukanya ya. Antar mukanya. Nah, kalau misalnya settingan awal itu biasanya ada di atas tuh ada ribbon. Ribbon seperti ini dan di bawah itu ada kayak perintah pendukung ya, seperti grid, terus ortho, on snap dan lain-lain gitu. Dan di atas tuh menu barnya untuk kayak dimensi, draw, tools, format, insert, view, dan lain-lain gitu ya untuk pendukung menggambar. Nah, karena saya itu dari dulu nggak pernah pakai ribbon, jadi saya nggak pakai ribbon gitu ya. Nah, untuk bahasan pertama, cara buka AutoCAD untuk menambah file baru, caranya adalah file, nah, klik new. Nah, kan select template ya. Nah, untuk jadi kita tuh ngambil di sini sebenarnya ya. Jadi di open itu ada panah ke bawah ini ya, diklik aja. Nah, opennya yang metrik. Nah, seperti itu untuk memulai AutoCAD atau di file baru gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah tahapan untuk menggambar ya. Kita tuh harus tahu juga. Jadi sebelum menggambar itu kita mau menggunakan satuan apa gitu. Apakah milimeter, atau meter. Nah, caranya itu adalah di formatnya itu adalah unit ya. Untuk cara merubahnya itu adalah di format, terus ke unit. Nah, di sini tuh banyak pilihan-pilihan gitu ya. Cuman yang paling penting itu ya yang ini aja, intersection scale. Kita rubah. Nah, karena tujuan kita untuk membuat master plan, biasanya itu meter gitu ya. Jadi tinggal di oke aja. Nah,
Gitu. Sampai sini ada yang tanyain dulu nggak ya? Iya, sebelumnya untuk Kakang Teteh, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, bisa langsung on mic aja ya, biar bisa langsung dijawab sama Kang Furkonnya. Ya, itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham atau apa, untuk penjelasan berikutnya kan perintah-perintah dasar gitu ya. Untuk yang sekarang itu kan masih dasarnya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada yang bingung gitu ya, mungkin bisa langsung bertanya aja gitu. Mungkin gitu ya. Oke, lanjut ya ke cara membuat kotak gitu ya atau rectangle. Pertama-tama rectangle itu perintahnya itu adalah REC ya, REC. Nah, terus enter. Nah, untuk enter itu bisa pakai enter biasa atau spasi. Tapi ini mah tips untuk teman-teman ya. Kalau misalnya mau gambar AutoCAD itu tangan kanan itu di mouse ya, di mouse, sama tangan kiri itu fokus ke keyboard. Itu tipsnya ya. Nah, kita lanjutin REC, enter. Karena saya itu biasanya pakai spasi, jadi pakai spasi. Terus klik titik poinnya di mana. Nah, udah ini kasih ukurannya. Misalnya 20,20 gitu. Langsung enter. Nah, baru jadi kotak. Atau mau persegi panjang juga bisa gitu. RC, enter, klik poin 20,40, enter. Nah, yang awal itu 20 itu bagian bawahnya. Nah, untuk yang 40 itu untuk tingginya gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain atau lanjut? Lanjut dulu aja, Kang. Lanjut dulu aja ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada perintah circle atau bulat. Perintah diketiknya itu adalah C. Nah, ada kan? Lalu enter. Nah, klik poin, titik poin di mana. Nah, untuk ukurannya ini tuh jari-jarinya gitu ya. Bukan misalnya kita mau diameter 60, berarti kita cukup ketik yang 30-nya gitu jari-jarinya. Nah, ini ukurannya udah 60 gitu. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, saya lupa ya. Sebelum mulai gambar itu ke on snap dulu. Caranya di bawah tools itu ada object snap ya, object snap. Atau kita pencet di keyboard itu F3. F3 dan F3 itu untuk mematikan dan menyalakan ya. Nah, kalau mau buka, klik kanan, setting. Nah, ini tuh
kayak endpoint, midpoint, center, node, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu fungsinya tuh untuk misalnya kita nanti kalau misalnya mau titik poin itu ketemu gitu ya. Kayak misalnya kita bikin C lagi, nah kita mau buat C-nya itu di sudut. Nah, itu ada kan endpoint. Terus kalau misalnya di tengah kan ada midpoint gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita buat lengkungan atau ARC. Fungsinya itu untuk buat lengkungan yang kita bikin di lengkungannya itu 3 titik gitu. Jadi seperti ini ya. ARC. Nah, kita klik titiknya mau di mana, titik awal, terus titik tengahnya, baru nah ke titik terakhir, titik ketiga, nah baru ada lengkungan seperti itu. Kalau misalnya buat di rumah itu biasanya buat gambar rumah tuh biasanya gambar denah pintu sih, kayak untuk melihatkan bukaannya gitu. Oke, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Atau masih ada belum paham? Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah polyline. Polyline ini adalah garis ya, tapi garisnya menerus gitu, tidak putus. Nah, caranya PL itu kodenya adalah PL, polyline. Enter, kita klik titik poinnya atau titik awal. Nah, kita mau ke titik 2, misalnya di mana. Nah, kalau misalnya kita butuh, ini kan garisnya nggak lurus gitu ya, kita mau lurus. Nah, ada cara perintah pendukung yang bisa membuat garisnya lurus gitu. Nah, caranya ketik di keyboard itu F8. Nah, itu namanya orto. Jadi gambar itu si garisnya tuh bisa lurus gitu ya. Nah, karena lurus gini ya, kita itu misalnya butuh berapa meter, misalnya 50 meter gitu. Nah, ketik aja 50, enter. Nah, itu masih nyambung. Nah, terus kita tuh misalnya mau ke atas, 50 lagi, enter. Nah, misalnya kita mau belok. Nah, kita itu matiin dulu F8-nya. Nah, baru ketik tab. Nah, kasih derajatnya misalnya 45 derajat gitu ya. Klik. Nah, ada 45 derajat. Lalu kalau misalnya mau ngacak juga bisa kan. Tinggal klik aja di mana titiknya. Gitu. Nah, udah beres sampai ke titik terakhir. Kita enter aja gitu. Nah ini garisnya terhubung gitu ya, nggak putus-putus. Nah, lanjut. Ada polyline, ada juga S-plane. S-plane itu jadi gambarnya tuh sama kayak polyline, cuman lebih ke garisnya itu melengkung. Nah, cara untuk komennya tuh ketik SPL, enter,
titik awal sama kayak PL tadi. Nah, baru kita cari titik keduanya, misalnya di bawah ini ya, untuk tengah lengkungannya. Nah, lalu kita ke titik ketiga untuk bisa ngelihat lengkungannya seperti apa. Nah, misalnya di sini. Nah, lalu titik keempat buat lihat lengkungan yang lagi. Nah, kalau udah beres, kita lihat dulu si ininya, lengkungannya seperti apa. Nah, lalu misalnya udah enak gitu ya, di enter aja. Nah, ini garisnya nyambung sama, tapi lebih ke miring gitu. Nah, terus udah SPL, kita lanjut ke bikin garis biasa. Nah, garis biasa itu lain ya. Nah, untuk komen lainnya itu cukup ketik L aja. L enter. Klik titiknya di mana. Nah, sama kayak file yang tadi gitu sistemnya. Kalau misalnya mau lurus gitu ya, F8-nya ditekan, lalu jaraknya mau berapa, misalnya 50, enter. Kita mau ke bawah lagi, 50, enter. Misalnya udah beres, enter lagi. Nah, tapi kalau yang lain ini itu tidak menyambung gitu, beda sama polyline, langsung terhubung gitu. Nah, ada polyline, ada spline, ada line, nah ada juga X-line. X-line itu adalah garis tak terbatas, biasanya untuk memproyeksikan gambar biasanya. Nah, komennya adalah XL, enter. Untuk XL, untuk X-line ini ada beberapa cara ya. Yang cara pertama itu klik titik awalnya. Nah, kalau misalnya gini itu kan F8-nya nyala ya. Kalau misalnya mau nggak beraturan, nah F8-nya dimatiin ortonya. Nah, itu cara pertama. Nah, klik misalnya lurus gitu ya. Klik di yang lurusnya, yang horizontalnya. Nah, ada juga kalau misalnya mau yang miring ini, ya XL lagi. Terus klik titik awalnya, F8-nya dimatiin, lalu klik garis titik yang keduanya gitu. Nah, enter, baru ikutin miring gitu. Nah, ada juga cara yang lebih gampang tuh, XL enter. Kalau misalnya kita mau butuhnya horizontal, A enter. Nah, gitu. Kalau misalnya kita butuhnya vertikal gitu ya, V enter. Itu cara kedua. Lebih gampang sih. Seperti itu. Nah, untuk menghapus itu, selanjutnya untuk menghapus gambar itu, komennya ketik E, enter. Nah, untuk menggambar itu sebenarnya gimana kebiasaan kita gitu ya. Ada juga yang ketik dulu komennya baru gambar, atau baru mulai bisa gambar. Ada juga yang klik garisnya baru ketik komennya gitu ya, atau komen dulu baru klik garis atau gambarnya bisa. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kayak
Belum, Kang. Iya, Masih belum, Kang. iya. Iya, mau nanya apa? Belum ada, Kang. Oh, belum ada. Oh, oke, lanjut ya. Nah, untuk lanjut. Nah, dari tadi itu kan saya nge-zoom sama geser-geser gini gitu ya. Nah, itu caranya tuh untuk nge-zoom tuh scroll aja mouse-nya ya. Nah, untuk geser gini bisa P-enter, langsung klik gitu ya. Atau bisa juga biar gampang di mouse-nya tekan scroll-nya gitu. Tahan, baru share gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke memindahkan objek move ya. Nah, untuk perintahnya itu M-enter. Kita blok objeknya bisa atau langsung klik garisnya atau objeknya bisa juga. Nah, misalnya udah ke select, kita enter lagi. Lalu kita pilih titik untuk memindahkannya gitu ya. Biar lebih gampang, misalnya titik tengah ini gitu ya. Nah, kayak tadi juga kayak polyline gitu. Jadi ortonya tuh main enggak gitu. Jadi kalau misalnya mau lurus, tekan ortonya dihidupin. Kalau misalnya enggak ya matiin gitu. Nah, kalau misalnya udah, misalnya pindah ke bawah, lalu klik aja gitu, tinggal klik aja. Nah, kalau misalnya mau mau sistematis atau biar enak gitu ya, move-nya tuh bisa juga klik objeknya. Nah, kita ortonya hidupin. Nah, jaraknya itu mau berapa? Misalnya mau 50. Ketik 50 aja langsung, lalu enter. Nah, itu dari titik awal sampai ke yang baru itu jaraknya segitu gitu. Itu biar lebih enak aja biasanya. Nah, udah move, lanjut ke merotasi gambarnya atau merotasi objek. Nah, untuk merotasi itu perintahnya itu adalah RO. Nah, lalu klik objek atau blok objek. Udah, enter. Lalu klik titiknya. Nah, kalau misalnya ortonya hidup, jadi seperti ini gitu ya. Lurus, tegak lurus. Tapi kalau misalnya mau nggak sembarang, ya ortonya matiin. Nah, kalau udah klik aja di mana gitu. Nah, kalau misalnya mau yang rapi kayak tadi kan ortonya hidup, nah kayak gini. Kalau ke bawah, berarti ke atas gitu kan, ke samping. Jadi nanti lihat ada bayangannya juga kan gitu. Oke. Selanjutnya adalah skala. Untuk skala itu tujuannya untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek atau garis ya, atau panjang ya, intinya berskala lah gitu ya.
Nah, cara untuk skala itu SC, enter, kita klik objeknya atau blok objeknya, enter. Nah, biasa klik titiknya, titik awal mau skalanya di mana gitu ya. Nah, kalau udah, misalnya kita mau skala 2, ya ketik aja 2 gitu. Lalu enter. Itu kalau misalnya mau memperbesar. Kalau misalnya mau memperkecil, klik lagi objeknya, ya klik objek, lalu enter, klik titiknya. Nah, kalau untuk memperbesar itu kan langsungnya misalnya 2, skala 2, 5 atau berapa gitu ya. Nah, untuk memperkecil itu ada 0, misalnya mau balik lagi ke awal, berarti kan tadi kan skala 2 ya. Nah, kalau misalnya mau balikin ke semula berarti 0,5. Nah, seperti itu. Nah, ada juga cara yang menurut saya enak gitu ya, yang biasa saya pakai. Biasanya kalau saya skala itu, kan di gambar itu skala berbeda-beda ya, ada yang skala 100, skala berapa gitu ya, skala 50. Nah, misalnya ini tuh skala 100 gitu ya, ingin merubah gambarnya ke skala 200. Nah, caranya tuh SC aja, SC enter, klik lagi titik poinnya, nah baru 200, ketik 200 per 100. Nah, yang 200-nya itu skala yang baru, skala yang mau dibuat. Nah, per 100-nya itulah skala awal. Lalu enter. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Oke, lanjut. Nah, udah skala, kita ke mirror. Mirror itu cermin ya. Untuk misalnya kita buat segitiga, kita PL aja ya. Biar enak kelihatan gambarnya. Nah, kita mau mirror. Nah, mirror itu perintahnya itu adalah MI mirror. Nah, blok objeknya atau klik objeknya. Nah, lalu enter lah. Klik titik poinnya. Mau di mana gitu ya jaraknya. Lalu ke bawah, enter. Nah, di sini itu ada Y dan N ya. Nah, kalau misalnya N itu kita buat mirror baru. Kalau misalnya Y itu yang asalnya di kanan atau yang di kiri jadi ke kanan gitu ya. Kita coba ya yang N dulu. Nah, jadi kayak buat baru gitu, nambah objek. Nah, sedangkan untuk Y kita sini ke bawah Y. Nah, itu jadi posisinya berubah gitu. Biasanya di kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, untuk mirror juga nggak harus titiknya di sini ya. Jadi bisa kita tuh misalnya mau di seberang sini gitu ya. Tinggal MI mirror, klik.
Nah, titiknya di mana gitu. Misalnya di tengah ini, nah baru ke bawah gitu. Nah, jadi nggak bisa kondisional lah itu mah gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut ke trim. Trim itu untuk memotong garis. Jadi contohnya misalnya itu ada 3 garis ya. 3 garis. Nah, kita itu ingin memotong yang bagian atasnya aja gitu. Nah, caranya di TR, enter, klik garis yang horizontalnya, baru enter. Nah, klik garis yang mau dipotong. Nah, gitu. Seperti itu. Untuk memotong garis trim. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambah garis atau memperpanjang garis gitu ya. Nah, misalnya kita mau memperpanjang segini gitu ya. Nah, kita di extend gitu ya namanya tuh. Nah, extend tuh perintahnya itu adalah EX, enter. Mau diklik garisnya dulu baru enter, lalu klik garisnya bisa, atau mau EX, enter lagi bisa. Nah, gitu. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama tuh klik batas garisnya. Yang kedua nggak diklik batas garisnya gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjut ke fillet. Nah, fillet itu untuk menyambungkan garis horizontal dan vertikal. Mau itu melengkung atau tegak lurus. Nah, kita pertama buat yang tegak lurus dulu ya. Nah, untuk caranya itu adalah F enter. Klik garis pertama, lalu yang kedua. Nah, ini tegak lurus jadinya gitu, menyambungkan. Nah, untuk yang misalnya ini ingin menyambungkan gitu ya, tapi lengkung. Nah, di F enter lagi, fillet lagi. Lalu ketik R, enter. Nah, masukin radiusnya, misalnya radiusnya mau 30. Klik garis awal, lalu garis kedua. Nah, gitu. Nah, ini radiusnya udah 30 gitu. Nah, selanjutnya offset. Offset itu untuk mengcopy garis dengan jarak yang ditentukan. Misalnya, nah ini garis lurus kan ya, ingin membuat garis dengan jarak tertentu, misalnya jarak 20 gitu ya. Nah, caranya itu enter, jaraknya tuh 20 ya, 20. Enter. Nah, klik garisnya mau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, ini ke kiri. Terus lagi misalnya, nah 20. Seperti itu. Jadi jaraknya tuh sama, itu offset.
Nah, yang lengkung juga bisa. Gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak ya? Nah, oke, lanjut ya. Udah offset itu ada perintah yang namanya divide. Gitu tuh fungsinya buat membagi rata suatu garis atau objek gitu ya. Misalnya ini garis lurus gitu ya kan. Kita misalnya mau membagi 5 tapi rata gitu ya. Misal caranya ketik div, enter, nah klik garisnya. Nah, kita mau bagi berapa? Misalnya 5 ya tadi. Lalu enter lagi. Nah, pasti teman-teman pusing ya, nggak ada titik poinnya gitu ya kan. Nah, kalau di gini ada gitu ya. Nah, ini tuh setelannya titik gitu ya. Nah, untuk merubah titik poin ini tuh caranya di format. Nah, ada namanya point style. Nah, kita tuh pilih point style-nya kita tuh mau seperti apa, misalnya mau bulat kayak gini gitu ya. Nah, tinggal di oke aja. Jadi merubah titik poin. Dan itu udah dibagi rata. Selanjutnya itu heads ya. Heads itu adalah arsiran. Jadi kalau misalnya kita menggambar itu kan biasa buat notasi gambar itu ada arsiran ya. Nah, arsiran tuh caranya ketik H enter. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan ya. Ada tipe, ada pattern, ada color, ada swatch, ada skalanya juga. Nah, ini tuh banyak fungsinya juga gitu ya. Nah, untuk cara membuat hedge itu, kita pilih dulu hedge-nya mau apa. Nah, ini di swatch ya. Klik aja. Nah, nanti ini ada pilihan arsirannya. Ada ANSI, ISO, ada order. Nah, kita pilih aja yang ada. Atau mau custom. Nah, custom itu arsirannya kita download lagi ya di mana gitu, di internet, atau kita bikin sendiri juga bisa gitu ya. Nah, misalnya kita arsir pakai ANSI 32. Nah, lalu oke. Nah, udah gitu kita pilih boundary-nya. Nah, boundary-nya itu ada dua pilihan, ada yang add pick point, ada yang add select object. Nah, untuk add pick point itu kita tidak mengklik objek gitu ya. Jadi langsung diklik aja gitu. Misalnya di kotak ini gitu ya. Nah, klik enter. Nah, itu ke skala mau tadi kan udah ada ya gambarnya. Itu kalau misalnya kita lihat, misalnya menurut kita terlalu gede gitu ya, bisa dikecilin di skala misalnya
0,5. Nah, untuk 0,5 itu bisa 0,5 dipakainya atau titik 5. Nah, udah gitu, kita ingin lihat hasilnya gitu ya. Nah, di preview dulu. Nah, ini kan lebih kecil dari yang tadi ya. Kalau misalnya udah oke, enter lagi. Nah, baru oke. Nah, seperti itu. Misalnya di persegi panjang ini ya. Enter lagi. Nah, karena kita udah pernah menggunakan head sebelumnya, jadi settingan yang awalnya itu udah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya headnya sama, ya kita tinggal mainin pick point-nya dan select objeknya aja gitu. Kalau misalnya mau rubah ya rubah lagi gitu. Nah, kita coba yang select objek ya. Nah, untuk select objeknya tuh kita nggak kayak tadi ya gitu ya, poinnya gitu ya, titik poinnya. Nah, yang objek itu klik garisnya. Nah, lalu enter. Nah, kita preview lagi aja biar memastikan gitu. Nah, udah, enter lagi, baru oke. Nah, seperti itu. Untuk hedge. Nah, hedge juga ada. Misalnya kita mau bikin kotak yang apa sih? Yang jaraknya sesuai yang kita mau gitu ya. Kan kalau misalnya hedge itu ada juga hedge yang di order itu ada net. Nah, itu nggak berskala gitu ya. Nah, kita itu ingin misalnya mau bikin hash tapi berjaraknya tuh sama gitu ya. Nah, itu ada di tipenya aja ganti ke user defined. Nah, baru nih ada double. Nah, kalau double itu vertikal sama horizontalnya ada. Nah, kalau misalnya double-nya dihapus, nggak dicentang, itu horizontal aja gitu. Nah, lalu ada spacing. Nah, itu adalah jaraknya. Misalnya jaraknya mau 20 atau 10 gitu ya misalnya. Nah, udah gitu, jangan lupa gitu ya, select objeknya. Lalu enter. Mau yang pick point atau select object itu terserah gitu ya, gimana enaknya. Nah, baru hash origin. Kalau misalnya mau memulainya di sudut gitu ya, atau titik poin, bisa pakai specific origin, lalu klik to set new origin. Nah, itu nentuin titik poinnya, titik awalnya gitu ya. Misalnya mau di tengah, lalu preview. Nah, titik awalnya kan di tengah gitu ya. Atau misalnya kita mau ngacak, klik aja default to boundary extend ininya gitu. Nah, ini tuh ada pilihan, ada bottom left, ada bottom right, ada top right, ada top left, atau center. Nah, kalau misalnya mau bottom left ya misalnya gitu ya, review. Nah, jadi si hash ini tuh bisa menyesuaikan dengan bentuk kotak ininya gitu. Nah, kalau misalnya untuk center tuh biasanya untuk yang kotak dipakainya, atau ya bisa sih gitu. Yang penting tuh kan tengah gitu. Atau kotak juga bisa di double gitu ya. Nah, center. Nah, ini tuh titik poinnya di tengah. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya udah nentuin, kita oke aja gitu. Nah, udah jadi. Seperti itu untuk hedge ya.
Untuk Hes ada pertanyaan nggak ya? Bisa ada yang masih belum paham gitu. Gimana nih Akang Teteh, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada bisa langsung on mic aja ya. Kayaknya belum ada pertanyaan, Kang. Bisa dilanjut dulu aja. Oh, oke. Nah, untuk selanjutnya kita ke dimensi aja ya, dimensi. Dimensi itu untuk melihat ukuran dari suatu objek ya. Nah, untuk dimensi itu perintahnya itu adalah DLI untuk dimensi linear. Nah, caranya tuh klik ujungnya sama ujung akhirnya. Nah, ini kelihatan ukuran si kotaknya gitu, si garisnya. Nah, misalnya teman-teman mau merubah bentuk si dimensi ini bisa gitu. Nah, caranya di enter dim style. Nah, di sini tuh ada bisa merubah setelan si dimensinya gitu. Misalnya kita buat baru continue aja. Nah, sini tuh ada banyak pilihan, ada line, simbol, dan teks, ada fit juga. Nah, untuk simbol, nah simbol itu yang ini yang panah ini gitu. Kita bisa merubahnya gitu karena ini tuh banyak pilihannya, bebas gitu ya, yang mana. Misalnya yang asexual tick. Nah, teksnya itu juga bisa dirubah. Caranya ya klik ada text style. Nah, klik ini yang di sampingnya. Nah, itu bisa merubah teksnya, misalnya kita maunya apa, misalnya Arial. Nah, ini font stylenya ada bold, ada italic, ada regular ya. Nah, pilih aja gitu ya, maunya seperti apa. Ada juga efeknya gitu ya, upside down. Nah, itu lihatnya ke bawah, ada backward. Nah, kalau misalnya udah di setel gitu ya, nah apply aja, terus close. Nah, udah, kita ke primary unit. Nah, kita di primary unit ini biasanya untuk mengatur si skala. Nah, kayak unit formatnya desimal atau seperti apa gitu ya. Terus posisi koma di belakang nolnya gimana gitu, misalnya mau 3 angka gitu atau 2 angka atau nggak ada di belakangnya gitu, bisa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah diatur semuanya ini, klik OK aja. Nah, udah. Kalau udah di close gitu. Nah, lalu kita DLI lagi, dimensi linear lagi. Nah, udah berubah gitu ya. Nah, itu yang dimensi untuk horizontal dan vertikal. Nah, untuk yang miring ini gimana? Nah, ada juga yang miring. Nah, itu dimensi miring ya. Untuk caranya itu ketik dal, enter,
sama kayak yang tadi ya, di awal dan di ujung. Baru nah untuk yang ini tuh terserah kita gitu ya, mau berapa panjang. Nah kalau udah ya klik aja. Nah seperti itu. Nah terus ada juga dimensi untuk keterangan radius gitu ya. Nah, kalau saya itu biasanya radius itu biasanya pakai ada nih namanya tuh toolbarnya gitu ya. Radius. Nah, seperti itu. Nah, untuk munculin yang seperti ini itu di atasnya itu kan ada yang kosong ini ya. Klik kanan aja. Nah, AutoCAD. Nah, itu banyak toolbar yang kita mau ya untuk dimunculin gitu ya. Nah, untuk toolbarnya ini biasanya setiap orang itu beda-beda gitu ya. Kebiasaannya gitu ya. Nah, terus ada juga dimensi untuk melihat miringnya itu berapa derajat. Nah, untuk caranya itu adalah ketik dan enter, klik garis bawah, lalu garis yang kedua yang miringnya. Nah, baru kelihatan berapa derajat miringnya gitu. Itu untuk yang miring gitu ya. Nah, untuk dimensi seperti itu sih ya. Kurang lebih. Ada juga dimensi yang cuman apa itu namanya tuh cuman dimensinya yang lengkungnya aja gitu ya. Nah, kalau itu adalah dim art. Nah, kita ketik aja dim art, enter. Nah, ini kan ada lengkungan ya. Kita klik aja lengkungannya. Nah, itu langsung ada jarak total panjang lengkungannya gitu. Seperti itu. Nah, terus sudah ke dimensi, lalu ke teks ya. Teks itu ya tulisan kan ya. Nah, teks itu ada dua, ada teks biasa, ada teks m-text ya, multi-text. Nah, untuk teks sih biasanya jangan digunakan ya karena terbatas gitu ya. Teks, enter. Nah, klik titiknya mau di mana gitu ya. Lalu height-nya berapa? Height-nya berapa? Height-nya itu tinggi ya. Misalnya kita tingginya 5, enter. Nah, ini rotasinya berapa derajat? Karena lurus ya 0 aja, enter. Nah, ini itu terbatas gitu ya. Maksudnya ketik aja misalnya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya mau kode-kode biasanya ada 3 kode. Ada plus minus itu persen P. Terus misalnya mau diameter persen C dan lain-lain gitu ya, bisa nanti
coba dicek di mtext ada. Nah, kalau udah enter aja. Nah, kalau udah klik aja di luar. Nah, satu lagi ada mtext. Kalau misalnya mtext itu enter perintahnya. Nah, klik. Nah, ini mau kotaknya segimana? Misalnya segini ya. Nah, ini tuh lebih variasi gitu ya, lebih enak. Nah, untuk yang tadi kan ada simbol-simbol yang kayak gitu ya, karena terbatas. Nah, bisa dilihat di sini. Ada persen D, persen P, persen C, dan lain-lain gitu ya. Nah, kayak ini tuh lebih enak, lebih leluasa gitu ya, bisa kita milih format teksnya seperti apa, bisa pilih, terus ukurannya juga bisa dirubah lagi gitu, terus bisa center atau di kiri dan lain-lain gitu ya, seperti kita menulis biasa, seperti itu. Oh, salah. Kenapa? Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak ya? Untuk teks. Belum ya, lanjut aja. Nah, udah teks. Ada satu perintah yang namanya blok. Nah, blok itu untuk ngeblok si suatu objek gitu ya. Misalnya kita mau nyatuin 3 gambar ini gitu ya. Nah, ini kan masih pecah-pecah ya, maksudnya garisnya bisa gitu ya. Nah, di blok, kalau misalnya mau disatuin gitu ya, nah, di blok aja. Nah, caranya enter. Nah, di situ ada pilihannya lagi kayak, nah, select objek yang jelas, objeknya select dulu, enter. Nah, ini tuh ada titik poinnya. Nah, titik poinnya kita mau di mana awalnya. Nah, misalnya di sini gitu ya. Nah, lalu kita beri nama misalnya kotak baru. Nah, lalu oke. Kalau misalnya udah, nah, tapi sebelum oke, kita lihat, perhatiin dulu ada di sini tuh ada retain, convert to block, atau delete gitu. Nah, kalau misalnya retain itu kita di oke, itu gambarnya nggak akan ngeblok gitu. Kalau misalnya convert to block, gambar yang kita blok itu langsung ke blok. Nah, kalau misalnya delete, gambar yang kita mau blok itu gambarnya langsung hilang. Gitu. Nah, terus ini juga yang paling penting tuh checklist allow explodingnya gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak dicentang, jadi kalau misalnya mau di-explode itu nggak bisa. Nah, kalau misalnya udah beres, oke. Nah, kalau ini udah diblok, nah nyatu. Nah, untuk memecahkannya itu caranya di-explode. Nah, untuk nge-explode-nya itu kita ketik aja X, enter. Nah, klik objeknya yang tadi diblok, enter. Nah, ini udah nggak blok lagi gitu. Seperti itu. Nah, pentingnya untuk memain blok dalam menggambar itu buat si gambarnya nggak berubah-berubah gitu ya. Jadi biar rapih aja gitu biasanya. Nah, lanjut ke kita bikin layer. Nah, cara untuk membuat layernya tuh LA enter. Nah, sini tuh banyak
ada menunya gitu ya. Nah, untuk menambahkan layar, klik ini atau ALTN bisa. Nah, misalnya kita ingin membuat namanya apa, nama layarnya misalnya dinding. Nah, kalau udah di enter aja. Nah, baru udah itu ke color, warnanya apa. Misalnya dinding maunya merah. Nah, kalau udah di oke aja. Lalu kita pilih line tipe garisnya gitu. Nah, di sini kan nggak ada pilihan gitu ya, cuma ada satu. Nah, untuk menambah pilihannya kita load aja. Nah, di sini itu banyak apa sih? Tipe garis bawaan dari AutoCAD-nya itu sendiri. Misalnya mau dash dot atau mau dot atau apa gitu ya, bisa pilih aja gitu. Nah, kalau udah oke. Nah, udah gitu ke ketebalan garis. Nah, klik aja. Nah, sini tuh ada ketebalan garis gitu ya. Nah, biasanya garis dinding berapa, misalnya 13. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau nambah lagi, tambah namanya apa, misalnya jalan. Terus warnanya merah, biru. Nah, oke aja gitu. Nah, untuk menambah baru yang dari dinding itu biasanya ke bawah gitu setelannya, misalnya kayak sih ketebalan garisnya berapa. Nah, kita rubah aja misalnya 15. Nah, kalau udah ya oke aja gitu. Nah, ini tuh bisa dirubah ya ininya, bentuk besar kecilnya gitu ya. Kita bisa menyesuaikan aja gitu. Nah, kalau udah di close aja. Nah, untuk menambahkan layar ke garis ini, klik aja garisnya. Nah, lalu di atas itu ada layar control. Nah, untuk layar control ini kan yang tadi saya bilang kan di awal itu kalau saya belum dirubah itu ada ribbon ya. Nah, di ribbon juga sama sih, banyak ada juga gitu. Baru klik aja nih dindingnya gitu. Layarnya apa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tuh banyak gitu ya, mau layarnya yang sama, tapi kita tuh nggak mau klik satu-satu gitu ya, di blok juga bisa gitu, baru dinding, nah gitu. Atau misalnya mau cepet, ada yang namanya makro. Nah, caranya di MA enter, klik layer yang mau dikopiin, nah baru kita bisa ngopiin gitu. Jadi nggak harus milih-milih dulu, seperti itu. Nah, layar juga berpengaruh ke si dimensi gitu. Jadi dimensi juga bisa dipakai layar dan berubah warnanya gitu. Ya, seperti itu.
Sampai sini ada yang mau bertanya nggak ya? Gimana Kang Teteh, ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya untuk apa ya, perintah dasar ini menurut saya udah cukup gitu ya untuk membuat suatu hal gitu. Takutnya ada yang kurang paham atau pasti kurang mengerti gitu. Nanti bisa saya jelasin lagi gitu. Nah, untuk tabian ribbon ya, nah seperti ini gitu ya. Nah, kayak layar kan udah ada, ini move, copy, mirror udah ada gitu ya. Tinggal kita klik-klik aja gitu perintahnya. Seperti itu. Nah, ada juga perintah yang kan tadi ada yang memanjangkan garis ya. Nah, ada juga yang misalnya objek ini kotak gitu ya. Nah, mau diperpanjang gitu ya. Nah, bisa itu caranya di stretch aja. Nah, cara stretchnya itu S enter dari kanan ke kiri. Nah, di blok. Nah, udah gitu enter lagi. Nah, kita klik garisnya. Nah, kita bebas nih mau panjangnya mau seberapa gitu ya. Nah, jangan lupa ortonya dihidup matiin. Kalau misalnya mau lurus ya dihidupin gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, bisa. Nah, kalau misalnya mau sebelah juga bisa gitu. Di stretch aja lagi, S enter, enter. Nah, atasnya aja di bloknya gitu. Nah, klik di blok tuh, terus enter, terus klik di mana aja bisa, atau di titik ini juga bisa ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya mau straight per jarak juga bisa. S enter aja, blok lagi, klik poinnya. Nah, misalnya kita mau nge-stretch 20, enter gitu. Nah, bisa. Seperti itu. Sampai sini paham semuanya nggak ya? Oke, lanjut aja ya. Ada juga kita itu biasanya mau ngepanahin, misalnya masih keterangan gitu ya. Misalnya ini tuh lingkaran apa misalnya gitu ya. Nah, biasanya untuk kasih keterangan itu ada leader ya. Nah, yang kayak gini, leader. Nah, itu perintahnya LE, enter. Nah, klik aja di mana gitu. Nah, ortonya juga diperhatikan juga ya. Nah, kalau misalnya kemiringannya mau diatur derajatnya bisa. Nah, klik tab aja.
miringnya mau berapa, misalnya 45 derajat. Nah, kalau udah di tab lagi, nah ini kita tinggal menentukan panjangnya berapa. Nah, klik. Nah, kalau udah, biar lurus, di autonya dihidupin lagi, F8-nya tekan. Nah, ini panjangnya kita atur lagi berapa gitu ya. Lalu klik, kalau udah, kalau enter, nah kita masukkan teksnya, keterangannya gimana, misalnya lingkaran diameter 30. Nah itu udah enter tuh, bisa langsung exit aja. Nah kalau misalnya mau lanjut teks lagi, ketik lagi, soalnya itu kan bacanya itu enter next line, jadi teks selanjutnya gitu ya. Nah kalau udah enter lagi, nah, misalnya mau lanjut ketik lagi, kalau misalnya udah mah ya klik exit aja gitu. Nah seperti itu. Nah terus kita juga mau misalnya mengcopy objek gitu ya, CO atau CP, perintahnya CO, misalnya CO enter, kita blok ininya, objeknya kita pindahin ya. Nah terus kalau misalnya kita mau ngopiin tapi pakai titik poin juga bisa kan. Nah terus bisa di sini gitu ya, tengah-tengah di bawah. Nah, kalau udah exit aja. Nah kalau misalnya kita mau copy paste langsung, cek. Saya ulangi ya. Kalau misalnya mau copy tanya rename, tapi sebelum kita rename, kita lihat dulu namanya, nama bloknya. Nah untuk cara lihatnya, bisa klik kanan, nah di sini ada namanya.
A C 1 D 26 A 7. Akang Teteh tunggu sebentar ya. Kayaknya dari Kang Furkonnya ada kendala sinyal, jadi bisa ditunggu dulu sebentar. Oke, udah. Oke, lanjut ya. Yang tadi tersampaikan belum ya yang blok, yang convert langsung ke blok? Takutnya tadi kan sinyal lagi gangguan gitu. Iya, mungkin bisa diulang lagi aja ya, Kang. Oh, oke. Ulang lagi ya. Nah, Iya. oke. Kita tuh kan mau nge-copy paste dengan poin dan ngepastenya langsung ke blok ya. Nah, caranya itu kita blok objeknya, lalu Ctrl Shift C. Nah, lalu klik poinnya ya. Nah, kalau udah di exit aja. Nah, kalau misalnya kita mau paste langsung convert ke blok, Ctrl Shift V. Nah, mudah kan? Lalu klik aja di mana gitu. Nah, ini tuh otomatis langsung ke convert ke blok, tapi nama bloknya itu ngaco. Nah, untuk melihat nama bloknya itu, bisa kita membuka bloknya. Bisa juga dengan di LI enter di list. Nah, ini ada namanya. Nah, biar mudah nanti di rename-nya kita copy aja namanya. Lalu close. Mudah. Lalu kita merename nama bloknya ya. Nah, ketik aja rename, enter. Nah, di atas ini itu kan ada dua tempat ya buat masukin buat nama bloknya. Yang kedua untuk nama blok baru. Nah, misalnya kotak baru 2. Nah, oke. Kita cek lagi di list, enter. Nah, namanya udah berubah gitu. Seperti itu. Nah, lanjut juga kalau misalnya kita ingin memastikan ukuran gitu ya. Kan untuk melihat ukuran itu kan dimensi ya di DLI. Nah, kita juga bisa melihat ukuran sebelum di DLI gitu ya buat memastikan. Nah, caranya itu di DI, di dis. Jadi kita bisa ngecek misalnya dari titik sini ke sini berapa gitu ya. Ke bawah berapa, ke atas berapa gitu. Nah, klik aja. Nah, ini tuh ada keterangannya. Distance-nya berapa, angle-nya berapa, terus apa ya, itu teh sumbu XYZ-nya berapa gitu. Bisa seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Nah, untuk perintah-perintah dasar sudah ya. Nah, yang tadi itu belum bahas itu ke antar mukanya gitu ya. Yang tadi kata saya rebound dan lain-lain gitu ya. Nah, ini mah sharing aja gitu ya. Kan kita belajarnya pakai AutoCAD 2014 ya. Nah, di AutoCAD 2014 ini, nah di atasnya tuh di sampingnya tuh ada pilihan untuk AutoCAD-nya. Ada drafting, ada 3D basic, ada 3D modeling, ada AutoCAD klasik. Nah, yang saya biasa pakai itu adalah AutoCAD klasiknya gitu. Jadi untuk ribbonnya jangan dipakai sih gitu. Nah, terus juga di sini juga ada tools kayak grid, terus tuh ada snap mode yang mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau apa sih menggambar nanti juga bisa tahu sendiri gitu ya. Tahu sendiri itu dalam artian ya dengan berjalannya waktu gitu ya. Kayak misalnya grid itu kan itu hitam ya yang saya tuh karena nggak biasa pakai grid. Nah kalau misalnya mau pakai grid itu F7 gitu ya. Kalau misalnya mau menghidupkan mematikan F7. Nah terus ada juga di bawah. Nah ini tuh ada model, terus ada layout ya di bawah itu. Nah untuk layout ini biasanya pakai untuk crop gambar buat nanti ngeprint gitu ya. Nah itu. Terus ada juga sebelum menggambar itu kan default banget ya. Nah kita itu bisa merubah settingannya di option gitu ya untuk tampilannya. Nah option baru display. Nah display ini tuh ada crosshair size-nya gitu ya. Kalau saya biasanya pakai 100 biar tanpa batas gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman nggak biasa gitu ya, biasa yang kecil, ya ini turunin aja misalnya 5. Nah kalau udah di apply aja oke. Nah jadi si garisnya tuh pendek gitu ya. Kan yang tadi panjang banget. Nah kalau merubah lagi ke option lagi. Nah lalu pilihnya di fullin gitu ya 100. Nah lalu untuk merubah warna-warna tampilan itu ada di ini itu ada color ya, color. Nah, sini tuh bisa merubah warna-warna. Nah, kayak tadi garis crosshair-nya berapa apa gitu ya warnanya, misalnya putih, warna merah atau apa gitu ya. Uniform background-nya warna hitam atau apa gitu ya. Terus sheet layout-nya, comment line-nya, terus plot review-nya. Di sini teman-teman bisa merubah seenak mungkin dengan teman-teman inginkan gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ada juga open dan save. Nah, kita itu biasanya kalau
misalnya AutoCAD itu kan versinya banyak ya. Nah, nanti kita nge-save-nya itu gimana kita gitu ya, mau ke 2000 berapa, karena stand awalnya itu pasti ke 2013 gitu ya, kalau misalnya 2014. Nah, kalau misalnya versi yang lebih tinggi mungkin kayak misalnya AutoCAD 2020, ya standarnya AutoCAD 2020 gitu ya. Nah, kalau untuk saya biasanya 2004, karena supaya apa sih, kalau misalnya mau ngirim file itu gampang gitu ya, nggak harus convert dulu dari AutoCAD 2020 ke 2000 berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga plot dan publish, tapi itu nanti ya dibahas. Terus ada sistem juga, ada drafting. Nah, untuk drafting ini tuh kayak auto snap maker size-nya itu yang tadi itu yang object snap, ukurannya berapa, mau digedein atau dikecilin, seperti itu dan lain-lain. Nah, untuk file ini tuh kayak data-data yang berhubungan gitu. Seperti itu. Kalau udah di-apply aja, tuh oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak ya soal apa sih pengaturan-pengaturan seperti itu? Ayo Kang Teteh, kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung unmic aja ya, biar bisa langsung dijawab sama Kang Purkonnya. Gimana ya, udah paham semua gitu. Nah, ini ada yang bertanya, Kang, kalau di CAD bisa nggak langsung dibikin 3D? Jadi kalau bikin bangunan bisa langsung di-add nggak? Mangga Kang Purkon bisa langsung dijawab aja. Oke, untuk tiket itu bisa bikin rumah, bikin apa gitu ya. Cuman mungkin perintahnya lebih ribet gitu ya, dibandingkan memakai SketchUp gitu. Mak? Kameranya udah stop sharing lagi. Ada yang keras itu stop dulu. Oke. Kedengeran nggak? Dengeran Kang? Oke. Menjawab yang tadi ya, yang bertanya soal 3D CAD, ya itu bisa aja gitu. Kita menggambar 3D di AutoCAD. Cuman biasanya lebih ke keperluan kebutuhan apa yang kita buat gitu ya. Kalau misalnya kayak orang sipil itu kan butuh untuk
bisa ngitung struktur gitu ya, buat garis-garis aja dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk 3D CAD-nya itu sendiri, perintahnya itu lumayan juga gitu ya. Nah, tapi itu apa ya, memakan waktu juga gitu ya kalau misalnya membuat sesuatu. Nah, nggak kayak seperti SketchUp gitu ya, lebih fleksibel gitu. Itu aja sih menurut saya. Menjawab nggak ya? Saya juga udah lama nggak bikin 3D-nya sih. Oke. Ada yang bertanya yang lain nggak ya? Sharing aja gitu. Bisa. Ayo Kang Teteh, kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ya. Kita sharing-sharing aja. Nah, emang kalau misalnya AutoCAD itu lebih ke software praktek ya. Jadi mungkin memperhatikan itu lebih enak gitu ya. Cuman kadang praktek itu suka kadang-kadang lupa ini perintahnya gimana gitu ya. Mungkin nanti gitu ya, nanti itu mah. Cuman ya udah sekarang mah sharing aja, misalnya mau nanya apa gitu. Itu ininya ya, Bu ya. Ada gini pasang untuk Gimana nih Kang Teteh, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau belum ada, mungkin aku mau nanya ya ke Kang Furkon. Kalau di AutoCAD sendiri ini bisa dimasukin koordinat nggak? Kayak sesuai koordinat existing gitu. Kan kalau di ArcGIS bisa langsung ada koordinat existingnya ya. Nah, kalau di AutoCAD itu ada nggak ya? Baik, pertanyaannya bagus juga ya. Nah, untuk titik koordinat itu bisa ya sebenarnya. Cuman kalau saya tuh kalau di AutoCAD yang biasa itu belum begitu paham juga ya. Yang biasanya itu kan dari orang survei ya untuk bikin kontur dan lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya kalau saya itu
Ya kalau yang lain itu biasanya di AutoCAD Land Desktop namanya itu, atau yang sekarang itu AutoCAD Civil 3D. Nah, tapi kalau misalnya mau di AutoCAD biasa itu kayak misalnya kemarin tuh kan saya dapat DataCAD ya. Nah itu tuh koordinatnya tuh mungkin saya nggak tahu ya udah benar atau enggak. Cuman itu dari titik 00-nya tuh udah jauh gitu. Cuman kalau misalnya menggambar mau titik koordinat itu bisa juga gitu. Mau misalnya mau nge-move dari koordinat apa sih koordinat 00 bisa gitu. Seperti ini. Nah, misalnya kita mau mengcopy, oke nih move dulu ya. Nah, kita misalnya mau mengcopy objek ini ya, kayak tadi biasa Ctrl Shift C. Nah, klik titik poinnya. Nah, kita bisa Ctrl V. Nah, bagaimana caranya untuk di titik 00 gitu ya. Ya caranya tinggal 0,0,0. Nah, itu udah 00 gitu ya titiknya. Kalau misalnya nggak mau 00 juga, ya kita Ctrl V aja lagi titiknya mau berapa, misalnya 60. Misalnya 60. Ctrl V. Misalnya 60. 60, koma berapa? 50 misalnya ya. Koma. Nah, itu kan ada 3 ya. Nah, 3 ini itu adalah sumbunya X, Y, Z. Nah, 60 itu adalah X-nya, Y-nya 50, X-nya yang ketiga gitu ya. Karena kita untuk menggambar biasa itu nggak naik turun gitu ya. Ya udah nol aja gitu dia nolin. Kalau misalnya kebutuhannya naik, Z-nya bisa ditaikin juga gitu. Enter. Nah, ini gambarnya bisa titiknya udah sesuai koordinat yang kita tentukan gitu, seperti itu. Seperti itu ya, cukup atau masih kurang paham ya? Menjawab, Kang. Terima kasih. Oh ya. Tapi gini ya, kalau misalnya soal titik koordinat, kan kita itu kalau misalnya kerja tuh berhubungannya dengan banyak profesi ya. Misalnya kita itu teman-teman kan planologi misalnya ya, kita itu pasti berkaitan dengan geodesi gitu ya. Nah, biasanya orang geodesi itu kan udah bikin titik koordinatnya gitu ya untuk suatu wilayah. Nah, mungkin itu titik acuannya itu bisa dipakai gitu ya. Seperti itu sih kalau misalnya yang saya tahu. Jadi kita itu titik koordinatnya tuh dapat dari anak geodesi itu gitu. Profesi geodesi itu. Gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Kang Adrian. Kang mau nanya kalau misalnya buka data DKW yang hasil convert dari ArcGIS kayak gitu bakal bermasalah koordinat Kak? Enggak. Kalau bermasalah enggak sih. Nggak akan ada masalah.
Nah, cuman koordinatnya pasti nggak ada gitu ya kalau misalnya di-convert. Jadi biasanya dari file yang lain ke AutoCAD tuh biasanya mentah. Misalnya ya dari SketchUp mau ekspor ke AutoCAD, itu garis-garisnya pecah-pecah gitu. Jadi kita itu harus mengedit lagi gitu ya, mengatur lagi koordinatnya atau lain-lain gitu. Seperti itu. Gimana Kang Adrian, sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, Kang, aku mau nanya lagi, gimana sih cara ngatur skalatis dari peta? Nah, untuk skala gambar, biasanya tuh saya tuh bikinnya tuh skala gambar tetap 100 ya. Skala gambar 100. Yang mainnya itu adalah di kopnya. Kalau misalnya biasa saya buat tuh, misalnya skala 50 gitu ya. Nah, gambar mah tetap 100, cuman kop gambarnya yang nanti skalanya di 50-in gitu. Jadi saat nanti kita mau ngerevisi gambar, kita nggak pusing juga gitu. Seperti itu. Oke, makasih Kang. Akang Tete yang lain, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ya. Boleh izin menambahkan yang tadi ya, yang Selasa. Boleh Kang. Jadi sebenarnya yang AutoCAD itu hampir sama dengan ArcGIS untuk ngatur skala tuh. Kan kalau di ArcGIS tuh mainnya nanti di layout kan ya. Di layout kan terus kita atur si skalanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di AutoCAD juga sama, nanti kita mainnya di layout, kalau nggak di cop. Nah, kalau di layout nanti kita atur si skalanya, nanti kita bisa tentuin si skalanya ada di situ. Jadi hampir sama deh kayak ArcGIS kalau misalkan ngatur skala gitu. Makasih. Oke, makasih Kang Doni ya. Ya, Doni. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau belum ada yang mau ditanyain lagi, terima kasih kepada Kang Purkon yang sudah menyampaikan materinya. Tapi karena waktu telah menunjukkan pukul 11.40, maka pelatihan AutoCAD sesi 1 kami akhiri dan akan dilanjutkan kembali pada pelatihan AutoCAD sesi 2 pada pukul 13. Untuk Akang Tete yang ingin meninggalkan room Zoom meeting, kami persilahkan. Akan tetapi pada saat pukul 13 diharapkan seluruh peserta untuk join kembali. Mungkin kita tutup dulu aja. Terima kasih.